Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Partai Nasdem akhirnya menemui kader dan pengurus partai di Sulawesi Tenggara, pada Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Agenda pertemuan ini usai para kader dan pengurus Partai Nasdem Sultra menggelar aksi demonstrasi di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024, kemarin. Kader dan pengurus menggelar aksi demonstrasi setelah Ali Mazi sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Sultra, melakukan pergantian kepengurusan partai di daerah. Berdasarkan video yang diterima tribunnews-sultra.com, Wakil Sekjen Ideologi, Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Nasdem, Dedi Ramanta menemui para kader dan pengurus. Dedi Ramanta dalam video 4 menit 57 detik tersebut meminta para kader untuk menunggu hasil dari Mahkamah Partai Nasdem. Saat ini kita menunggu hasil sidang dari Mahkamah Partai Nasdem, karena ini peradilan tertinggi dari Partai Nasdem, ucap Dedi. Dia menambahkan jika hasil keputusan dari Mahkamah Partai Nasdem tidak berpihak kepada kader dan pengurus di Sultra, maka dirinya menjamin ada penggabungan kepengurusan. Kalau soal siapa ketua dan sekretaris itu bisa duduk bersama lagi, tutupnya. Sebelumnya diberitakan, sejumlah pengurus dan kader Partai Nasdem di Sulawesi Tenggara menggelar demonstrasi di Nasdem Tower Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024, siang. Salah satu kader Partai Nasdem Sultra, Ilmiati Daud mengatakan masa aksi gabungan dari pengurus Partai Nasdem daerah yang belum lama ini diganti. Kami demo di Nasdem Tower soal pergantian pengurus DPD Partai Nasdem yang tidak sesuai prosedural, ucapnya saat dikonfirmasi. Wakil Bupati Wakatobi ini mengatakan, demonstrasi tersebut meminta DPP Partai Nasdem menyelesaikan permasalahan yang belum lama ini terjadi perombakan besar-besaran pengurus. Masa aksi yang demo ada dari Konawe sama Wakatobi, ucap Ilmiati Daud. Walaupun tidak diganti Pak, kami tidak pernah terima kepemimpinan Pak. Sekarang begini, ketua yang lama sedang menggugat itu di Mahkamah Partai atau enggak? Iya. Mau nunggu keputusan itu? Sampai kapan Pak? Bilangnya diletakkan di persidangan. Betul apakah? Yang berkuasa, berwenang penuh mengganti kepengurusan itu DPW atau DPP? DPW atau DPP? DPP. Sekarang kakak-kakak semuanya saya tadi malam sudah membuat kesepakatan. Mau nggak mau suka kita gabung ke pengurusannya. Ya. Menurut DPP, ketua DPP ada penilaian tertentu dari DPP. Dan ketua DPD juga mencalonkan diri untuk mendaftar. Betul nggak? Mendaftar. Sudah kita plenokan kemarin nama beliau kita terima. Iya. Keputusannya belum ada. Oke. Kalau soal kepengurusan itu mudah. Kita akan tetap gabungkan. Komite apa bergabung dengan yang kemarin betul-betul kami tidak kenal itu Pak. Kita tunggu Pak bukan kader apa semua Pak. Kami tidak ketemu. Dia bukan orang Sulawesi Pak. Jadi begini Pak, mohon maaf hanya sih. Artinya kami akhirnya kenal. Kalau pergantian pemimpin antara ketua dengan wakil ketua itu wajar-wajar Pak. Yang kami terima, yang kami tidak terima hanya sebagai kami. Kami terima, kami dipecah tanpa alasan ya. Ketua DPD Kakak Dedu mengajukan sengketa itu Mahkamah Partai. Betul kan? Betul. DPP akan melaksanakan apapun keputusan Mahkamah Partai karena ini peradilan tertinggi di wilayah partai. Maka kalau kakak-kakak yang hari demonstrasi ke DPP, kita makin berpanjangan. Kakak-kakak juga sedang mencari jalan penyelesaian, tetapi menggunakan ego. Kita hargai, kakak-kakak marah pasti. Saya juga pernah jadi ketua DPD dan masih ketua DPD. Membangun partai, merawat partai itu butuh biaya, waktu, tenaga. Dari 2 kursi menjadi 4 kursi itu prestasi. Nah, wakil ketua. Sekarang proses itu sedang di Mahkamah Partai. Kami menunggu putusan Mahkamah Partai karena keadilannya di situ. Kakak ketua DPD juga mohon gugatan dengan bukti, dengan saksi, dengan segala macam.
Beliau namanya juga ada di daftar calon bupati dalam pleno kemarin. Nah sekarang kita sama-sama sekarang menunggu keadilan yang ada di Mahkamah Agung. Kalau putusannya pun tidak berpihak ke kata saya sebagai DPP memberikan garansi agar terjadi penggabungan kepemimpinan. DPP ini memutus soal siapa ketua sekretaris bisa berubah dalam 2 kali. 24 jam bisa. Bisa berubah. Nah sekarang kita partai terbuka. Kakak Ali masih sebagai ketua DPP juga punya jasa besar ke depan. Tidak bisa serta-merta putusan partai ini hanya kemudian berpandangan pada satu orang. Makasih Pak, banyak. Nah sekarang kita sama-sama menunggu. Tetapi saya kemarin sebagai wasekjen OKK kemarin sudah membangun kesepakatan. Ketua partai berganti itu biasa saja, tetapi nilai-nilai partai tak boleh berganti. Betul kan? Betul. Ini soal orang bisa berganti, orang bisa mati, betul nggak? Yang kita bersama-sama di partai ini kan ada nilai yang sama. Nah sekarang dengan segala hormat saya minta kakak-kakak, kalau demonstrasi berterus-menerus tanpa ujung penyelesaian, itu kan orang berpandangan ini mau bangun partai atau sekarang mari kita tunggu putusan Mahkamah. Dan kalau putusannya itu adalah memerintahkan DPP untuk tetap putusannya, kita taat. Sekarang kalau toh putusannya itu berbeda, maksud kakak-kakak dengan harapan kakak-kakak, kita akan tetap menggabungkan keputusan. Soal ketua, soal sekretaris kita duduk bersama lagi. Gitu. Kalau serta-merta kakak hari ini mohon, ini kan bukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.